Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlia Kirana dari kelas 6B dengan NPM 1810631050085 ingin menjelaskan hasil jawaban tugas individu 3 mata kuliah Inovasi Pendidikan. Soal yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif apabila mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antar gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah, dan menetapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Soal yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi wujukan? Untuk berhasilnya penggunaan strategi wujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Strategi bujukan dapat digunakan bila klien atau sasaran perubahan A. Tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. B. Berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang C. Diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Masih jawaban nomor 2, strategi bujukan tepat digunakan jika 1. Masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. 2. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. 3. Sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu risiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Keempat, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Yang kelima, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Soal yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Jawabannya, terdapat hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan berbagai macam atribut inovasi dapat saling mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi. Dengan memahami atribut tersebut, para pendidik dapat menganalisa inovasi pendidikan yang sedang disebarluaskan, sehingga dapat memanfaatkan hasil analisisnya untuk membantu mempercepat proses penerimaan inovasi. Soal yang keempat. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu, karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling lemah atau sedikit tekanan paksaan dari luar ke arah yang paling banyak atau kuat tekanan dari luar. Soal yang kelima. Karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaan karakteristik. Keunggulan relatif adalah sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya.
Sedangkan compatible atau compatibility adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.